Dalam hadis yang lain dikatakan sesungguhnya hewan kurban itu ketika dia dipotong belum netes darahnya nyampe ke bumi, pahalanya sudah nyampai ke Allah Subhanahu wa taala. Jadi pahala sebelum netes darah itu pahalanya sudah nyampe kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita pun senang gembira. Di saat itu apa kita kan banyak-banyak baca takbir. Banyak-banyak bertakbir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Sambil potong. Kalau yang belum pernah berkorban, kemudian dia berkorban pak sekali, itu menetes air mata. Menetes. Kenapa? Karena kita sudah punya satu tunggangan nanti di syurga. Ya Allah, ya Allah, ya Rahman al-Mu'minin, sallallahu Rabbuna ala nuril mubin, Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ajirna minan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid din. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang berbahagia, alhamdulillah subuh kali kita kembali dapat bermawajjah. Mudah-mudahan yang kita kaji kau bermanfaat di dunia dan menjadi amal jariah kita kelak di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Minggu yang lalu kita membahas tentang kurban, keutamaannya, hukumnya, apa itu kurban, kapan motongnya. Itu kemarin sudah dibahas. Hewan apa yang mesti dikurbankan, apa baik syarat-syarat hewan kurban. Alhamdulillah minggu yang lalu telah kita bahas. Hewan kurban yang digunakan afdal itu yang paling elok, yang paling gemuk, yang paling sihat. Kalau warna hewan kurban yang paling elok warna apa? Di dalam kitab Minhajul Qawim, wa afdaluha min haitsul launi al-bayda thumma al-ghabra. Yang paling elok itu, afdalnya kalau untuk hewan kurban itu al-bayda, warna putih. Kalau dia ketik yang warna putih, yang agak putih-putih semu. Kalau dia ketik agak putih-putih semu, thummal balqa wa hiya ma ba'daha abyad wa ba'daha aswad. Cari hewan yang warnanya tu sebagian warna putih, sebagian warna hitam. Sapi hitam putih ada tak? Sapi putih ada. Cuman kerbau ke dah ketik kerbau putih, kerbau rata-rata coklat. Cuman ada pak kerbau warna putih, kerbau bule namanya. Kerbau bule di Jambi dia ketik di daerah mana ya? Saya tengok Solo apa dah. Yang di Jawa tu yang di kirap kerbau dibawa ke mana. Warna putih, dia ketik warna putih agak putih-putih semu. Dia ketik yang itu warna putih bercampur hitam. Dia ketik juga kata kitab Minhajul Qawim warna merah. Kalau sapi banyak warna merah.
kambing domba warna putih. Nah, cuman hadza dhaif, pendapat iko agak lemah kata musannif. Kenapa warna-warna itu dipilih yang seperti itu? Walladzi qadahul mawardi, kata Imam Al-Mawardi, warna-warna yang baik, warna itu mengandung nilai ibadah. Warna putih mengandung nilai ibadah kalau tak dapat. Cuman kalau nak warna putih kalau payah pula tak. Kalau dapat yang warna putih. Itu warna-warna hewan untuk dikurbankan. Lalu kurban itu terbagi berapa? Minggu kemarin sempat dijelaskan. Kurban itu terbagi dua. Ada kurban sunnah, ada kurban wajib. Kurban sunnah, kurban yang tidak butuh kepada niat atau tidak butuh kepada nazar. Kalau kurban wajib, la tajibu al-udhiyatu illa bin nadri, tidak wajib apa udhiyah berkorban illa bin nadri, kecuali kurbannya itu menjadi nazar. Kurbannya menjadi nazar. Nazar tu ada dua, nazar haqiqatan atau nazar hukman. Nazar tu ada dua. Mana nazar yang haqiqah? Kaqaulihi, seperti ada seseorang yang berkata, lillahi alayya an udhiya bihadhihi al-baqarah masalan. Ke dalam kitab kita, dalam kitab al-ahkam al-udhiyah wal-aqiqah wa tadhkir, kata musannif, nazar tu terbagi dua, satu nazar haqiqah, nazar hukman. Kalau ada orang yang bercakap macam ni, lillahi, demi Allah, alayya an udhiya bihadhihi al-baqarati mathalan. Contohnya, aku nak motong korban ko kerana Allah. Kalau aku kelagi, misal, kalau saya kelagi bla 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 bla, saya nak korban. Itu korban nazar. Itu korban nazar. Au hukman, atau nazar hukmi, kaqaulihi, seperti perkataan seseorang, ja'altu hadhihi udhiyatan, iko kambing ko, iko sapi ko, aku jadikan korban. Itu nazar hukmi namanya. Nah, nazar-nazar hukmi dengan nazar haqiqah itu, daging hewan kurbannya tidak boleh dimakan. Tidak boleh dimakan. Tak boleh. Yang berkorban tak boleh makan daging korban. Misalnya Bapak Ahmad berkorban sapi, kan boleh sekok sapi untuk 7 orang, boleh. Sekok kerbau untuk 7 orang, boleh. Tapi sekok kambing jangan untuk ber-7. Sekok kambing sekoklah. Misalnya berkorban sapi, dalam satu sapi boleh ber-7. Ada satu yang kurbannya kurban wajib misalnya, yang dinazar tadi. Nah, si pengkurban nazar iko tak boleh memakan daging kurbannya, tak boleh. Tak boleh. Kenapa? Karena iko masuk kurban wajib. Tak boleh. Wa in atlafaha ajnabiyun dhaminaha bil qimati fayakhudhuha an-nadhiru wa yashtari mithlaha fa in lam yajid mithlaha ishtara bi qimatiha jinsan wa naw'an wa sinnan wa yadhbahuha fi waqti ad-duhiyah. Kalau misalnya dia beli kambing, kambingnya mati,
yang membuat hewan ini mati adalah orang lain, maka yang hewan itu menyebabkan mati itu harus diganti, dibeli yang baru yang serupa dengan itu. Kalau misalnya kita beli kambing atau beli sapi, kalau kambing itu penyakitnya sekok pak, kambing itu mudah masuk angin. Kalau sudah masuk angin biasanya tu tak lama kemudian mati. Nah, galak kita tu kan beli kambing atau beli sapi itu seminggu sebelum mantai diantar. Yang aman, kalau nak aman biar hewan itu tak ada apa-apa, belinya ngantarnya sebelum disembelih itu lebih aman. Nah, tapi kalau nak dibawa kini juga tak jadi masalah. Masjid kita biasa macam mana? Sebelum mantai itulah diantar. Pas hari lebaran tu lah, tak apa-apa. Tak apa-apa. Nah, kalau misal pas hari lebaran tu dibawa pakai mobil, ternyata apa namanya tu, mobil kau ngebut. Akhirnya kambing kau tadi kalau ngebut ngerem mendadak, tuat ngumbur ke depan, pingsan. Siapa yang tukang ganti? Yang mawa. Nah, dibeli yang serupa. Kenapa? Kau kurban wajib. Kurban wajib harus disembelih pada waktu kurban. Dagingnya tidak boleh dimakan. Beda dengan kurban sunnah. Kalau kurban sunnah boleh dimakan. Mana dia? Lahul aklu min udhiyatit tatawwu'i allati dhahha biha an nafsihi bal yastahibbu qiyasan ala hadiyat tatawwu'i ats-tsabiti liqaulihi ta'ala fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Wa at'imul ba'isal faqir. Kalau daging kurban sunnah yang tatawwu' boleh dimakan. Artinya si pengkurban boleh ngambil. Wal udhiyatul wajibatu, sedangkan ada pun udhiyah wajibah, kurban wajib tadi. Apa sebab kurban menjadi wajib? Binadrin, sebab dinazar. La yajuzu lahu al-aklu minha, maka tak boleh dia memakan sedikit pun dari kurban nazar. Tak boleh ambil dagingnya. Fa in akala syai'an gharramahu, maka jikalau dia memakan gharrama, maka terdenur dia, terdenur. Wa kadza man talzamuhu nafaqatuhu, begitu pula orang yang wajib nafkahnya. Misal saya berkorban, saya kurban wajib, saya berkorban pak, saya kurban nazar, saya itu kalau berkorban, terbelilah hewan kurban dipotong. Saya termasuk anak saya, bini saya yang di rumah, tinggal serumah, yang jadi tanggungan nafkah saya, itu tak boleh makan. Kalau ada salah satu di antara kami yang memakan hewan kurban yang dinazar tadi, gharrama, maka itu hewannya harus terdenur gitu pak, harus diganti. Kenapa? Khawatir lagi dagingnya itu, kurbannya malah nazarnya belum terbayar, pahalanya lagi tidak nyampe. Khawatirnya di situ. Nah, kalau daging kurban eloknya dibagi mentah atau dibagi masak. Kalau daging kurban itu bagusnya dibagi mentah. Ya. Jangan dibagi masak. Boleh dibagi masak, tapi afdalnya eloklah dibagi mentah. Wa yushtaratu fil lahmi ay yakuna nay'an yatasarrafa fihi man ya'khudhuhu bima syaa min ba'in wa ghairihi. Disyaratkan pada daging kurban itu sebaiknya itu ay yakuna nay'an, jangan dalam keadaan yang masak. Mentah tu lah elok kita bagi. Supaya apa? Yatasarrafa fihi man ya'khudhuhu bima syaa, supaya daging itu bisa ditasarrufkan, bisa dimanfaatkan oleh orang yang menerima, terserah dia nak apa baik. Min bai'in wa ghairihi, nak dijualnya boleh,
nak dimasaknya, nak dibuat tongseng, sudah tu dijual, boleh. Kenapa yang lebih membutuhkan adalah si penerima. Jadi kalau pas hari kurban ada orang dapat daging kurban sampai 20 kilo misalnya, ya sudah, biarlah Pak. Ya, kerana jarang-jarang ya dapat daging 20 kilo. Nak dimakan dia kalau mungkin tak telap. Nah sudah, akhirnya dijualnya sebagian. Tak apa-apa. Yang penting dibagikan dulu. Yang penting dijadikan dulu. Fala yakfi ja'luhu ta'aman. Ya, sebaiknya tak cukup kalau dibagikan masak. Kalau masak kadang dapatnya dikit. Kalau kita masak dibuat kari, belum tentu orang kau nak makan kari. Nak dibuat sate, belum tentu orang kau hobi makan sate, sudah bagi mentah. Tapi kalau akikah eloknya dibagi masak. Akikah eloknya dibagi masak. Kalau kurban eloknya dibagi mentah. Cara baginya macam mana? Wal afdalu at-tasadduqu bi kulliha. Yang paling elok kalau nak bagi hewan kurban itu dibagi galo-galo. Galo-galo dibagi. Tapi kalaupun tak nak bagi galo-galo, wa yakulu sulusan, boleh ngambil sepertiga. Jadi biasanya kalau kita bagi sepertiga dah. Sepertiga untuk yang berkorban, sepertiga untuk fakir miskin, sepertiga untuk panitia misalnya. Boleh, tak jadi masalah. Atau separuh untuk pengkorban, separuh untuk panitia dengan fakir miskin. Boleh. Atau pengkorban nak ambil galo-galo. Boleh juga, cuman kurang ajar. Ya. Kanti lah sudah nulung motong, lah sudah nulung nyincang, dibagi indah. Tu ya lah nak lokek manusia. Maka yang paling elok tu mana? Yang paling elok tu at-tasadduqu bi kulliha. Galo-galo disedekahkan. Itu yang paling elok. Itu yang paling elok. Lalu kalau dibagikan kepada orang kafir macam mana? Ya. Wa 'inda Abi Hanifah, menurut sebagian ulama, ya, wala yajuzu i'ta'u ghairil muslimi minha syai'an. Tak boleh diberikan daging kurban kepada selain muslim sedikit pun. Satu. Wa 'indal Imami Ahmad, menurut Imam Ahmad bin Hanbal, yajuzu in kana tatawwu'an. Boleh kalau kurbannya kurban sunnah, kalau tatawu. Kama fil iqna min kutubil Hanabilah. Wa fil majmu', di dalam kitab al-majmu', al-majmu' ika Imam An-Nawawi, ya, dari mazhab Syafi'i, jawazu it'amu fuqara'i ahli dhimmah, boleh memberi makan fuqara, orang fakir dari ahli dhimmah, min udhiyatit tatawwu' dunal wajibah, dari kurban sunnah bukan kurban wajib. Kalau kita di situ mungkin boleh katakan muslim 100% di seberang tu. Tapi Pak, kalau yang di pasar, kemarin saya khutbah di salah satu masjid di Telanai. Masjidnya besar, ya. Itu setelah salat Jumat kami duduk. Guru kami nak bertanya-tanya lah, boleh lah, kata saya, duduk lah duduk. Ketika duduk, alhamdulillah kami tahun ko kurban 8 sapi 1 kambing. Kemungkinan kami 9 sapi guru. Alhamdulillah, kata saya. Itu dari berapa tempat Pak? Itu cuma dari Seko RT gitu. Seko RT 8 atau 9 sapi itu kan banyak. Wah, banyak tu, kata saya. Alhamdulillah. Karena memang lokasinya orang kaya-kaya dan kesadaran berkurbannya tinggi. Nah, kami ko di RT kami ko ada 3 orang non muslim. Boleh tak kami membagikan daging kurban ko untuk dia? Saya jawab sebagaimana dikatakan oleh ulama. Menurut Imam Hanbal boleh, menurut Imam An-Nawawi dalam Al-Majmu' boleh.
Kalau menurut Imam Maliki makruh. Tinggal pilih kita nak yang mana. Cuman kata saya lebih baik dibagi. Ya guru, iya. Tapi setelah hak kawan-kawan yang muslim sudah dapat galau-galau. Ngapo dibagi? Bisa jadi ini menjadi asbab dia mau masuk Islam. Menjadi asbab dia nak masuk Islam. Tapi kurban yang dibagikan bukan kurban wajib, bukan kurban nazar, tapi yang dibagikan adalah kurban sunnah. Bagikanlah, tak apa-apa, walaupun cuma 1 kilo atau 2 kilo, bagi sebagai tenggang rasa. Kalau kita suka muslim galau-galau, berarti bagikan seluruh tetangga kita yang muslim. Tapi kalau yang di pasar tu ada yang non muslimnya, boleh bagikan, tak jadi masalah. Walaupun dia kaya guru, tak apa-apa, bagikan baik. Walaupun dia kaya, tak apa-apa, bagikan baik. Tapi dia miskin, lebih elok lagi, bagikan dulu. Nah, ini cara membagi hewan kurbannya. Jadi boleh ngambil separuh, boleh ngambil 1/3, boleh disedekahkan galau-galau. Yang paling elok disedekahkan galau-galau. Kalau kurban wajib harus disedekahkan galau-galau, tidak boleh diambil oleh si pengkurban. Lalu kalau menjual macam mana tu? Kalau menjual apa namanya tadi? Menjual kulit atau menjual daging atau menjual tulang untuk sop. Biasanya kan banyak tu. Yang sering biasanya di masyarakat kita jual apa namanya tu? Kulit. Boleh tak jual kulit apa kulit kurban? Menurut ulama Malikiyah, man'ul bai'i minal udhiyati kajildin aw lahmin aw 'azmin aw sya'rin. Dilarang, tak boleh menjual hewan apapun dari kurban, baik rambutnya, kulitnya, tulangnya, dagingnya, itu tidak boleh dijual. Tidak boleh dijual. Wala yu'ta al-jazzam fi muqabalati jazaratihi, dan tak juga diboleh dibagikan sebagai upah tukang potong, tukang jagal. Kita galak tu apa? Kepala tu dibagi tukang potong tu kan. Ambil dapat kepala untuk upah tu. Tu tak boleh. Jadi macam mana untuk upah dari tukang? Upahnya dia mana? Diambil dari uang yang lain. Tu. Khawatir kalau kita dibayar untuk itu, kaget, khawatir kita apa? Kurbankan kita tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekali-kali dijual. Wala yajuzu i'ta'ul jazzari ujratan min lahmiha. Tidak boleh diberikan al-jazzar, itu tidak boleh diberikan sebagai ujrah daging. Ambillah kepala bapak sebagai upah, tidak boleh. Wala yajuzu, tidak boleh pak, tidak boleh. Tapi al-jazzar, tukang potong kau tadi boleh. Wa yajuzu i'ta'uhu minha ala sabili sadaqah awil hadiyah. Boleh bagikannya karena sedekah atau hadiah. Kalau memberikannya sebagai upah potong, itu tidak boleh pak. Sekali-kali hati-hati, jangan sampai kita membagikannya itu sebagai upah potong. Karena ada hadisnya. Hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam muttafaqun alaih. Ya. Kalau sudah muttafaq alaih berarti disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Ali, amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aquma ala badaratin wa an uqsima juludaha wa jalalaha wa alla u'tiya al-jazira minha syai'an. Nabi nyuruh aku motong, mawa untuk motong hewan kurban, kata Ali. Disuruh aku oleh Nabi magikan kulitnya, daging segala macam. Tapi aku tak boleh memberi tukang potong itu sedikit pun dari hewan kurban. Sebagai upah tak boleh, Pak. Tapi kalau sebagai sedekah boleh.
Lalu upah tukang potong ambil dari mana tadi? Dari duit yang lain. Dari duit yang lain. Wa qala nahnu nu'tihi min indana. Wa qala, dan berkata Ali, kami bagi si tukang potong itu dari duit yang lain, bukan dari hewan kurban itu sendiri. Itu jangan. Wa indal ahnafi, menurut ulama ahnaf, menurut Hanafiyah, fa in ba'a al-lahma awil jilda, itu barang siapa yang menjual dagingnya atau menjual kulit, kemudian diambil duitnya untuk disedekahkan, itu sahhatul bai'i ma'al karahah, jual belinya sah tapi makruh menurut Hanafiyah. Ya. Tapi yang paling masyhur, tidak boleh sama sekali menjual kulit dan yang lain-lainnya. Itu menurut Mazhab Syafi'i. Jadi Pak, hati-hati yang bagi panitia kurban, jangan sekali-kali menjual kulit, menjual tulang, menjual kepala, menjual lain-lain. Dan bagi orang yang nengok motong kurban, jangan sekali-kali maling hewan kurban. Kebanyakan kalau pas potong kurban itu yang hilang apa Pak? Buah tu ha. Buah apa namanya kau? Buah torpedo tu yang galak hilang. Dicari mana aku nak hilang boleh paling ganti. Ya, hati-hati, itu tak halal sebelum dibagikan. Nah, jangan dijual, jangan yang lain-lain. Jadi kau kulit tak bermanfaat macam mana? Bagikan galo-galo Pak, cincang habis. Tapi kalau dah nak dicincang habis, macam mana caranya tadi? Caranya, misal kita motong kurban kau, ada sapi atau kerbau, setelah dipotongkan disayat, dapatlah kulitnya. Tiba-tiba ada orang datang, tukang beduk atau tukang kompangan. Wah, kau kulit banyak kau, jual lebih dengan saya tak? Ayo ambil lah. Itu tak boleh. Langsung menjual tu tak boleh. Ya. Lalu macam mana? Iko ada iko Pak. Datang tukang, kau dijual bedak dengan kami, lagi dulu. Kami nak, kalau jual kami tak boleh. Jadi macam mana? Tunggu bentar, saya nak ngadap tukang si sahibul kurban. Tanyakan dengan sahibul kurban. Sahibul kurban, iko kulit, apakah nak dicincang habis, apa sahibul kurban nak ambil? Kata sahibul kurban, mana kulit tu tadi? Bawa siko. Sudah diambil, iko kulit ko aku serahkan, saya serahkan untuk panitia. Ambillah, iko hadiah saya. Setelah diterima dengan panitia, dah diterima kau, serah terima sebagai hadiah atau sedekah dengan panitia, kau kulit saya jual. Itu boleh Pak. Kalau langsung dijual, tak boleh. Tapi kalau sudah diambil oleh sahibul kurban, kemudian dibagikan dulu, disedekahkan atau dihadiahkan kepada siapa baik, misalnya disedekahkan, dihadiahkan kepada bapak A, diterima dengan bapak kau tadi, sudah tu dijualnya, itu boleh. Itu boleh. Tapi kalau langsung dijual, tidak boleh. Nah, setelah dijualnya, duitnya tadi dimanfaatkan untuk kemaslahatan masjid, misalnya untuk digunakan beli gula kopi panitia, itu boleh. Boleh. Yang kedua, kadang tu panitia kan nak ngesop. Ada ke kadang tu kan? Tulang-tulang, alah kata sop. Jangan langsung disop dulu, minta izin dulu dengan sahibul kurban. Sahibul kurban, aku tulang banyak macam mana? Ambillah sebagian, sop untuk panitia, baru kita sop. Jangan langsung ngesop dulu. Ada panitia yang degil kadang tu, kalau sudah dipotong sapi kau, separuh kaki dibawa balik. Kau bagian kami, belum dibagi lah, ambil bagian. Bagi biarlah sahibul kurban kata semua. Itu macam mana? Biasanya tapi sahibul kurban itu insya-Allah orangnya sudah ikhlas mensedekahkan hewan kurbannya. Apa kesunahan bagi orang yang berkurban?
yusannu alla yazila sya'rahu wa la dhafrahu fi 'ashri dzil hijjati hatta yudhhiya. Disunnahkan bagi orang yang berkurban, disunnahkan tidak memotong rambutnya, tidak memotong kukunya pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Tak boleh, Pak. Bal yukrahu lahu dzalika, bahkan hukumnya makruh. Iko khusus bagi yang berkurban. Yang tak berkurban cukur lah. Ya. Yang tak berkurban cukur. Yang berkurban disunnahkan tidak mencukur. Kini masih bulan Zulqa'dah kita kan tak? Ujung. Nah, berarti tak salah Senin tu, Senin baru mulai apa je? Senin itu. Senin sudah masuk 1 Zulhijjah. Berarti Senin ke lagi. Kalau tak Senin Selasa ya. Ya, kalau tak Senin Selasa mulai masuk 1 Zulhijjah, jangan nyukur kumis, nyukur jenggot, motong kuku. Berarti kalau nak motong kuku, nyukur kumis dari kini. Kalau lah nak gagah. Kalau jantan kan biasa ya, apalagi macam saya kau Pak. Ikut cepat tumbuh jenggot dengan kumis kan. Pak, kalau tak cukur kan hilang gagah kan. Ya. Kenapa? Inilah bentuk pengorbanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang perempuan juga seperti itu, jangan potong kuku. Jadi kalau potong kuku, kinilah potong kuku. Ni, ya, kaki kalau 10 hari jangan. Kenapa? Salah satu bentuk pengorbanan kita kepada Allah. Wal ma'na fihi syumulul maghfirah wal 'atq minan nar li jami'i dzalika. Supaya kita mendapatkan barakah, bisa terbebas daripada api neraka dan dapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Nah, guru saya pun nak nian berkorban, cuma dah ketik nian duit nak beli sapi, nak beli kambing. Boleh saya berkorban pakai ayam? Boleh, tapi potong dewek, makan dewek. Potong dewek, makan dewek. Ya. Ngapa guru mengatakan boleh? Di dalam kitab Al-Bajuri ada keterangannya, Pak. Kemarin sudah saya bacakan itu ya. Dalam kitab Al-Bajuri ada keterangannya. Tapi itu tadi untuk dewek lah. Kalau untuk masyarakat, carilah yang terbaik. Satu, sunnah yang pertama tadi apa? Sunnahnya tidak memotong kuku, rambut dan segala macam. Yang kedua, an yuzabbiha bi nafsihi in ahsana adh-dhabha lil itba'i. Yang kedua, sebaiknya si pengkurban memotong sendiri hewan kurbannya. Disunnahkan memotong sendiri hewan kurbannya. Kalau kata musannif, kata Syekh Muhammad Adib, in ahsana adh-dhabha, kalau nyo memang elok motong kurban, kalau nyo bisa motong kurban. Nah, termasuk jadi tukang jagal, al-jazzar. Di Jambi ko ada namanya apa namanya? Juleha, Pak. Juleha ko juru sembelih halal yang peci warna merah kemana-mana bawa golok. Tu juleha. Nah, kalau nak jadi tukang sembelih, syaratnya dua, berani, yang kedua tak ada penakut. Ya, jangan pas baru tengok darah, belum sempat kau terpotong, awak pingsan duluan. Jangan. Nah, kalau kita penakut, tak berani motong kurban, maka boleh orang lain yang memotong kurban. Dan si memotong kurban boleh menerima upah. Boleh menerima upah, tapi ingat upahnya bukan diambil dari daging kurban. Bukan diambil dari hewan kurban. Upahnya dari duit yang lain. Yang ketiga, apa kesunahan yang ketiga? Wa ayyakuna dzalika bimashhadi min ahlihi. Yang ketiga, disunnahkan orang yang berkurban itu menyaksikan hewan kurbannya. Menyaksikan hewan kurban. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau lagi berkurban, tengok hewan kurban kita tu. Tengok. Dalam hadis yang lain dikatakan sesungguhnya hewan kurban itu ketika dia dipotong, belum netes darahnya nyampe ke bumi, pahalanya sudah nyampai ke Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus senang gembira. Di saat itu apa kita kan banyak-banyak bacot
takbir. Banyak-banyak bertakbir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Sambil dipotong. Kalau yang belum pernah berkorban, kemudian dia berkorban pak sekali, itu menetes air mata. Menetes. Kenapa? Karena kita sudah punya satu tunggangan nanti di syurga. Masya Allah. Jadi pahala sebelum netes darah itu pahalanya sudah nyampe kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya disunnahkan kita nengok hewan kurban yang dipotong. Disunnahkan nengok hewan kurban yang dipotong. Berijtihadlah Pak cari duit untuk bisa berkorban. Kalau nak beli kambing paling murah berapa kini kok? 2,5 juta. 2,5 juta. 3 juta dulu. Ya. 3 juta, 2,5 juta. Kalau memang belum bisa tahun ni kau berkorban, azamkan, niatkan tahun depan berkorban. Ya. Kalau kami Pak dipaksa berkorban. Jadi dipotong dari gaji itu untuk berkorban. Kalau dah dipaksa tak berkorban. Apalagi pegawai negeri kan banyak dan alasan. Payo je berkorban. Macam mana nak berkorban? Ngapo? Hutang di bank belum lunas. Itulah alasan kadang. Niatkan berkorban. Harta yang kita gunakan untuk berkorban, insya-Allah tidak akan berkurang. Bahkan akan bertambah tambah. Insya-Allah. Mungkin ada yang nak ditanyakan, kami silakan. Bapak-bapak, ibu-ibu, bebas juga boleh. Silakan. Ada yang nak tanyakan Pak? Ibu-ibu, ada lagi amalan sunnah satu lagi ibu, puasa. Puasa tu yang paling elok dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Tapi kalau tak mampu puasa tanggal 1 sampai tanggal 9, puasa tarwiyah dengan Arafah. Ya, tarwiyah tu di tanggal 8, Arafah di tanggal 9. Ya. Kata Nabi, barang siapa yang berpuasa 1 hari di bulan Dzulhijjah, maka baginya terlepas dosa selama setahun. Barang siapa yang berpuasa selama 2 hari di bulan Dzulhijjah, Tasu'a dengan Arafah tadi, ya tarwiyah Arafah tadi, maka baginya lepas dosa 2 tahun. Nah, kalau pacak kita berpuasa setidak-tidaknya puasa tanggal 9. Ketika jemaah haji sedang wukuf di Arafah, kita di situ berpuasa. Insya-Allah pahalanya lebih kuranglah pahala dengan orang yang sedang wukuf di Arafah. Nah, puasa yang paling elok mulai tanggal 1. Kalau bagi si pengkurban, selain dia dilarang memotong, mencukur bulu, segala-gala bulu tadi kok. Ya, segala-gala bulu jangan dicukur. Sudah itu sunnah juga berpuasa. Nah, bagi kita yang mungkin belum sempat berkurban, mudah-mudahan Allah mampukan kita semua untuk berkurban. Amin. Ya. Puasa. Tak telap puasa 9 hari 2 hari. Tak telap 2 hari sehari puasa Arafah. Tanggal 10, 11, 12, 13 haram berpuasa. Tanggal 10 hari raya, 11, 12, 13 hari tasyrik. Hari itu haram hukumnya berpuasa. Jangan cuba-cuba berpuasa, bukan dapat pahala. Kalau berpuasa di hari itu malah dapat dosa. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, Allah jadikan puasa kita tahun ini jadi doa bagi kita bisa pergi haji dan umrah. Amin ya rabbal alamin. Baik, tidak ada pertanyaan? Ayah. Nah, saran bagi panitia, kalau misalnya kelagi ada orang, kita panitia kok biasanya kan nagih ke rumah-rumah.
Iuran misalnya 2.700.000 misalnya. 3 juta lah misal. Iuran 3 juta. Kalau bertujuh 3 kali 7 berapa tu? 21 juta. 21 juta. Pas kita beli sapi, harga sapinya 20.500.000 misalnya. Kan masih berlebih 500. Dengan kita panitia duit lebih 500 ko tadi, kita belikan gula kopi. Menurut qaul yang mu'tamad, duit untuk beli gula kopi ko tidak boleh diambil dari duit untuk beli sapi tadi. Satu. Lalu macam mana? Harus izin dulu. Yang kedua, panitia tidak boleh langsung menjual kulit hewan kurban. Harus ada akad penyerahan sedekah atau hadiah dari si kurban. Maka bagi panitia eloknya sebelum itu tanyakan dulu dengan si panitia, si pengkurban. Macam mana nanyanya? Satu, bang, ikut biasanya dari iuran kita kok ada berlebih berlebih 100-200. Kan kalau berlebih 100-200 tak mungkin kita balik kan, dapat 100 bagi 7, dapat berapa ribu lah kadang kan. Sudahlah, kalau kata beliau, kalau ada lebihnya kami ikhlaskan untuk kemaslahatan panitia, beli tali, beli golok, itu baru boleh. Yang kedua, ketika berkurban, tanyakan Pak dengan si pengkurban. Tanyakan, bang, iko abang kurbannya di nazar apa tidak? Iyo, saya kau bernazar soal itu. Bagi tahu dengan dia. Kalau abang bernazar, abang tak boleh makan daging kurban kau ni. Bagi tahu pasal ni. Jangan sampai nyo ngambil. Kalau tak jadi nazar ikut kurban sunnah, tu berarti nyo meloloi. Nah, yang tahu niat kurban nazar tu kan si pengkurban sendiri. Bagi kita mana nyo kan. Kalau kata dia, ikut nazar kau. Bagi tahu, maaf ya baik ikut tak boleh. Ya, termasuk anak abang, bini abang tak boleh ngambil. Ayo. Bagi tahu supaya kurban dia sempurna. Dan itu harus didata, Pak. Sekok-sekok si pengkurban tu dia tanya. Kalau kurbannya kurban sunnah, berarti nya dapat. Yang ketiga ditanya, maaf, sahibul kurban, kami nak nanya dulu. Ikut kan dagingnya memang punya si pengkurban, hewan kurbannya memang punya awak. Tapi lagi kalau ada kulitnya, biasanya jemaah orang kita kok dah nak, kulitnya dah usah dicincang, bulat-bulat baik. Lagi kalau sudah ada daging kulitnya itu, serahkan baik lagi siapa yang ada di situ, minta tolong disedekahkan atau dihadiahkan supaya tidak timbul keharaman tadi. Nah, jadi ini tugas panitia kau nanya kau tadi dan menghadirkan di situ. Nah, kalau satu orang tadi ada dalam satu sapi kan 7 orang, cuman seko yang bernazar. Apakah ikut sapi tak boleh diambil? Enggak, yang bernazar tu dah dapat bagian, yang lain dapat bagian. Dan itu harus sudah tu minta izinnya apa macam mana? Cukup satu orang tak apa-apa. Tak mesti harus ketujuh-tujuhnya ditanya. Ya. Kau busuk pula daging sapi kau lagi. Kalau dah tu minimal telefon. Nah, supaya aman tadi macam mana? Ditanyakan kepada panitia, menanyakan kepada sahibul kurban. 3 hal ini tolong ditanyakan supaya menghindari ketidaktahuan. Nggih. Baik, cukup? Saya di mana? Macam mana? Korban untuk orang yang sudah meninggal. Namanya misalnya mak kita, gitu tak? Inilah meninggal. Pendapat pertama mengatakan kalau kita berkurban cukup pakai satu nama, pahalanya untuk satu keluarga. Itu benar. Artinya kalau kita berkurban, ya Allah ikut kurban saya atas nama saya, tapi pahalanya untuk satu keluarga, termasuk yang sudah meninggal. Pendapat yang kedua mengatakan satu kurban untuk satu nama boleh bergila-gila, termasuk boleh menghadiahkan pahala kurban untuk orang yang sudah meninggal. Itu pendapat yang kedua. Nah, kalau saya ngikut pendapat yang kedua, saya punya datuk saya lah meninggal, saya ingin berkurban atas nama dia, saya nak berkurban atas nama datuk saya.
Boleh, boleh. Ataupun kalau ikut pendapat yang pertama, saya punya datuk saya meninggal, pakai nama saya lah, cuman pahalanya juga untuk saya, untuk datuk saya. Boleh, boleh. Lalu apakah sedekah atas nama mayit itu pahalanya nyampai? Apakah bermanfaat? Nyampai dan bermanfaat. Ini menurut ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi tinggal pilih Pak, nak ambil pendapat yang pertama apa yang kedua. Kalau saya pribadi ikut juga yang kedua. Silakan kalau nak berkorban atas nama keluarga. Ni? Boleh. Boleh. Keluarganya boleh makan. Boleh. Yang penting tidak dinazarkan. Kalau dinazar jadi korban wajib. Kalau korban wajib, kita tidak boleh memakannya. Macam itu. Kalau masih korbannya korban sunnah, niat baik, saya nak berkorban lah, korban atas nama datuk saya, tapi tak dinazar. Kebetulan punya duit berlebih, nak bernazar atas nama dia dewek, nyokot tiap tahun lah bernazar, sudah, apalah, boleh, tak jadi masalah. Sekali lagi, yang penting korbannya tidak korban nazar atau korban wajib. Dikira macam itu. Ada lagi tak? Macam tu bang ya. Cukup? Alhamdulillah. Kalau lah cukup, mudah-mudahan ini bermanfaat, bisa difahami. Kalau ada yang kurang, insya-Allah silakan ditanyakan. Baik Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan tahun ini kita diberi Allah kemampuan untuk berkorban. Masih ada waktu. Kalau nak beli hewan kurban, masih ada 2 minggu lagi. Kalau ada duit cukup beli sapi, silakan beli sapi. Tak cukup beli sapi, beli kambing. Tak cukup beli kambing, beli biri-biri. Tak cukup juga beli anak kambing pelihara untuk tahun depan potong kurban. InsyaAllah kalau kita niat, Allah mampukan kita untuk berkurban. Amin ya rabbal alamin. Al-aqiqah wallahu a'lamu bis-shawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم رب الحل والحرام ورب المشعر الحرام ورب البيت الحرام أبلغنا لسيدنا منا السلام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. تقبل يا كريم. آخر الكلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.